Kali ini kita akan membahas tentang dhamir muttasil. Sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, dari segi penulisannya, dhamir itu ada dua macam, yakni dhamir munfasil, dhamir yang penulisannya dipisah, dan dhamir muttasil, dhamir yang penulisannya tidak boleh dipisah tetapi harus disatukan, disambung dengan kata sebelumnya. Saya ulangi, dhamir munfasil adalah dhamir yang penulisannya itu harus dipisah dari kata sebelumnya. Karena namanya munfasil itu artinya terpisah. Munfasil artinya terpisah. Sehingga dhamirun munfasilun artinya adalah dhamir yang penulisannya harus dipisah. Sebagai contoh misalnya untuk dhamir munfasil, ana, huwa, anta, nahnu, antum, dan yang lainnya. Nah, ana, antum, nahnu itu penulisannya harus mandiri, terpisah. Tidak boleh disambung dengan kata-kata sebelumnya. Itu dhamir munfasil. Sedangkan dhamirun muttasilun atau dhamir muttasil adalah dhamir-dhamir yang penulisannya tidak bisa mandiri, tidak independen, melainkan harus disambung dengan kata sebelumnya, apapun jenis kata sebelumnya. Nah, contoh dhamir muttasil semisal i, na, kuma, huma, kum, hum, kunna, na, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang i'rab dari dhamir muttasil. Apa i'rab dari dhamir muttasil atau apa sajakah i'rab-i'rab yang mengenai dhamir muttasil, dhamir yang penulisannya disambungkan dengan kata sebelumnya. Baik, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa dhamir itu masuk jenis isim, bukan fi'il, bukan huruf, tetapi isim. Dhamir baik munfasil maupun muttasil adalah jenis isim, bukan fi'il, bukan huruf. Nah, berarti sebagaimana isim-isim yang lain, dhamir itu juga memiliki i'rab. Dan i'rab untuk isim ada tiga macam. Yakni i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jar atau khafad. Nah, itu adalah tiga jenis i'rab untuk isim. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimanakah kedudukan i'rab untuk dhamir muttasil? Nah, jawabannya adalah dhamir muttasil itu i'rabnya tergantung kata sebelumnya yang menjadi sambungan bagi dhamir muttasil itu. Saya ulangi, i'rab dhamir muttasil tergantung kata sebelumnya. Tergantung kata sebelumnya yang menjadi sambungan dari dhamir muttasil tersebut. Kalau kata sebelum dhamir muttasil itu yang menjadi sambungan dhamir muttasil itu adalah berupa fi'il, maka dhamir muttasil itu kedudukannya adalah sebagai maf'ul bihi. Pasti. Saya tegaskan. Kalau ada dhamir muttasil nempel, nyambung setelah fi'il, apapun fi'ilnya, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, maka dhamir muttasil yang nempel setelah fi'il tersebut kedudukannya sebagai maf'ul bihi, objek. Dan karena maf'ul bihi, maka i'rabnya adalah nasab alias mansub. Yang pertama. Yang kedua, kalau dhamir muttasil itu nyambung atau datang setelah isim, maka kedudukan dhamir muttasil adalah sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Berarti isim sebelumnya namanya adalah mudhof. Mudhof pasangannya mudhof ilaih.
Nah, isim sebelum domir mutasil disebut dengan mudhof, dan domir mutasilnya disebut dengan mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih i'rabnya adalah jar alias khafad. Setiap mudhof ilaih pasti majrur atau khafad. Nah, sehingga kalau kita menemukan domir mutasil setelah isim, nyambung setelah isim, nyambung pada isim, maka kedudukan domir mutasil itu adalah mudhofun ilaihi. Dan i'rab dari mudhof ilaih adalah jar atau khafad. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kata sebelum domir mutasil itu adalah berupa huruf-huruf jar, maka kedudukan domir mutasil itu adalah majrurun. Jar berarti sesudahnya majrur. Huruf jar disebut dengan huruf jar, dan domir setelah huruf jar disebut dengan majrur. Kedudukannya majrur. Nah, kalau majrur berarti i'rabnya adalah jar atau khafad. Itu ya. Nah, biar lebih konkret, saya akan coba tuliskan beberapa contoh untuk masing-masing. Silakan lihat berikut ini. Baik, silakan lihat 3 contoh kata berikut ini. Yang pertama adalah nusohibuka. Nusohibuka ini kata yang terdiri dari nusohibu, fi'il mudhari, dan ka, domir mutasil. Sambil dari sini, ini ada ka, ada na, ada kum, 3 contoh domir mutasil. Kita ambil yang ka. Nusohibuka, nusohibu adalah fi'il mudhari. Artinya kami menemani. Terus ini ka ini adalah domir mutasil. Nah, ini domir mutasil datang atau nyambung dengan fi'il mudhari. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada domir mutasil datang setelah fi'il atau nyambung dengan fi'il, maka kedudukan domir mutasil ini adalah sebagai maf'ul bihi, sebagai objek. Kami menemanimu. Nah, kamu ini adalah objek yang kami temani. Maka, mu itu adalah objek yang kami temani atau yang kita temani. Sehingga, ka ini, domir mutasil ini, kedudukan i'rabnya adalah maf'ul bihi, dan i'rabnya karena maf'ul bihi berarti nasab alias mansub. Makanya, ka ini adalah domirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ka ini adalah domir mutasil yang dalam posisi nasab kedudukannya sebagai maf'ul bihi dari nusohibu. Nah, silakan fi'ilnya boleh ganti, boleh fi'il mudhari, boleh fi'il madhi, boleh fi'il amar, atau boleh juga fi'il nahi. Silakan bebas. Yang jelas, kalau ada domir mutasil nyambung dengan fi'il sebelumnya, maka kedudukan domir mutasil itu adalah maf'ul bihi. Dan i'rabnya berarti nasab alias mansub. Yang pertama. Yang kedua, kita buka. Ini kata kita buka ini terdiri dari kitabu dengan ka. Ka domir mutasil. Sedangkan kitabu berasal dari kata kitabun. Kitabun artinya buku. Itu adalah isim. Nah, terus kitabun diidofahkan kepada ka, maka kitabu dan ka ini menjadi satu rangkaian kata yang disebut dengan idofah. Nah, kalau ada 2 kata yang digabungkan, maka kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Maka mana mudhofnya? Kitabu. Lalu ka sebagai apa? Ka adalah mudhof ilaih. Karena setiap ada mudhof pasti diikuti oleh mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih adalah pasangan. Jadi kalau gitu, maka domir mutasil ka ini kedudukannya adalah mudhofun ilaihi. I'rabnya setiap mudhof ilaih pasti majrur. Saya pernah sampaikan dalam beberapa video sebelum ini
bahwa isim yang majrur ada dua. Yang pertama mudhof ilaih setelah mudhof. Yang kedua adalah majrur karena diawali oleh huruf jar. Itu yang kedua. Terus kita ingin elaborasi, bagaimana kalau domir itu diawali oleh zorof? Misalnya amama, janiba, wasato, baina, dan sebagainya. Nah, jawabannya adalah ketahuilah bahwa zorof itu masuk dalam jenis isim. Maka jika ada prasakata amamaka di depanmu, maka ka-nya itu apa i'rabnya? I'rabnya adalah majrur juga, jar juga. Kenapa? Karena ka-nya itu kedudukannya adalah mudhofun ilaihi yang diawali oleh dzaraf. Karena pasangan dzaraf juga mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih itu pasangannya dua. Mudhof ilaih itu bisa diawali oleh mudhof, bisa diawali oleh dzaraf. Dan dzaraf sebenarnya adalah bentuk lain dari mudhof. Jadi kesimpulannya, kalau ada dzaraf diikuti oleh dhamir muttasil, maka dhamir muttasil itu kedudukannya sebagai mudhofun ilaihi. Nah, karena mudhof ilaih, maka i'rabnya adalah jar atau khafad. Itu contoh yang kedua. Terakhir, contoh yang ketiga, alaika. Ala dengan ka. Alaika ini, ala dan ka. Ala kan huruf jar. Ka adalah dhamir muttasil. Nah, apa kedudukan ka ketika diawali oleh huruf jar ala? Ya, kita sudah sama-sama tahu. Kalau ada huruf jar, maka isim yang datang sesudahnya itu disebut dengan majrur. Oleh karena itu, kalau ditanya, apa kedudukan ka dalam prasa alaika ini? Jawabannya adalah ka adalah majrur karena diawali oleh huruf jar ala. Dan majrur itu i'rabnya adalah jar atau khafad. Seperti itu. Nah, silakan contohnya bisa divariasi ke yang lain-lain, dibuat sebanyak mungkin. Kesimpulannya, saya tegaskan bahwa kalau ada dhamir muttasil, maka kedudukannya lihat kata sebelumnya. Kalau ada dhamir muttasil diawali oleh fi'il, apapun fi'ilnya, maka dhamir muttasil itu kedudukannya sebagai maf'ul bihi. I'rabnya berarti nasab. Berikutnya, kalau ada dhamir muttasil nyambung setelah isim, maka dhamir muttasil itu kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Berarti i'rabnya adalah jar atau khafad. Terus, kalau ada dhamir muttasil nyambung atau datang setelah huruf jar, maka kedudukan dhamir muttasil itu adalah majrur karena diawali oleh huruf jar. Dan majrur i'rabnya juga jar atau khafad. Demikian.